Shalom, selamat pagi anak sekolah minggu, selamat hari minggu. Bagaimana kabarnya anak sekolah minggu hari ini? Pastinya baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu anak sekolah minggu. Wah, luar biasa ya semangatnya anak sekolah minggu pagi ini. Semuanya sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita duduk yang rapi sebelum kita mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo ambil posisi rapinya anak sekolah minggu. Nah, mari saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian Shalom Shalom, selamat pagi. Berseri, shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Sekali lagi. Shalom, shalom, selamat pagi. Pagi yang cerah, indah berseri. Shalom, shalom, selamat pagi. Tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Oke, sekarang kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami dapat memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk anak sekolah minggu. Nah, anak sekolah minggu, saat ini kita sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Untuk anak kecil, mari siapkan Alkitabnya, mari siapkan bukunya untuk menulis. Kita menyanyikan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Ibu Guru Rati. Sebelum itu, mari kita persilakan Ibu Guru Rati. Baik, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, dan Ibu Guru Rati boleh memberitakan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum Ibu Guru mulai cerita, mari anak kecil yang sudah pintar membaca, yang sudah bisa membaca, siapkan Alkitabnya dan buka Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Dibuka ya Alkitabnya ya.
Kita baca sama-sama, Ibu Guru baca di sini, anak sekolah minggu baca di rumah. Ya, dari 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-39. Mari kita mulai. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah! Tuhan, Dialah Allah!" Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan cerita, Ibu Guru mau tanya dulu. Biasanya kalau anak sekolah minggu berdoa, apa yang anak sekolah minggu minta kepada Tuhan? Misalnya, contohnya, kalau sebelum mau makan anak sekolah minggu berdoa, pasti anak sekolah minggu bilang, "Semoga Tuhan memberkati makanan anak sekolah minggu." Terus kalau sebelum memulai belajar, anak sekolah minggu berdoa dan meminta supaya Tuhan memberikan kecerdasan supaya anak sekolah minggu boleh belajar dengan baik. Wah, macam-macam ya yang anak sekolah minggu minta kepada Tuhan melalui berdoa. Nah, anak sekolah minggu, waktu itu Tuhan berfirman kepada Nabi Elia supaya Nabi Elia memperlihatkan dirinya kepada Raja Ahab. Karena Tuhan mau menolong bangsa Israel dengan menurunkan hujan. Karena pada saat itu bangsa Israel dilanda kekeringan dan kelaparan serta kemarau yang panjang. Ya. Nah, akhirnya karena mereka mengalami hal itu, bangsa Israel mengalami hal itu, bukannya mereka bertobat, mereka malah menyembah Baal. Nah, pada saat itu Raja Ahab bersama dengan kepala istana yang bernama Obaja, mereka mau mencari rumput dan air untuk diberikan kepada kuda-kuda mereka supaya kuda-kuda mereka tidak mati. Akhirnya mereka pergi. Mereka berbeda arah. Raja Ahab ke sana, Obaja pergi ke sana. Jadi mereka berbeda arah. Nah, di perjalanan tiba-tiba Obaja bertemu dengan Nabi Elia. Wah, ketika Obaja melihat Nabi Elia, dia sujud kepada Nabi Elia. Lalu Nabi Elia menyuruh Obaja untuk pergi menghadap kepada Raja Ahab dan katakan kepada Raja Ahab bahwa Elia ada di sini. Akhirnya anak sekolah minggu, Obaja pun pergi menghadap Raja Ahab dan ia memberitahukan hal itu kepada Raja Ahab. Mau tahu kelanjutannya? Ini dia kelanjutannya melalui tayangan video. Raja Ahab bertemu dengan Elia. Raja Ahab marah dan berkata bahwa semua ini terjadi karena perbuatan Elia. Tetapi Elia berkata, bukan karena aku, tetapi engkau sendiri dan keluargamu karena telah meninggalkan Tuhan dan mengikuti para Baal. Sekarang kumpulkanlah seluruh Israel dan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Akhirnya semua rakyat dan nabi Baal berkumpul di Gunung Karmel. Lalu Elia berkata, "Baiklah kita buktikan siapa Tuhan. Biarlah saya dan nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang membakar persembahan tanpa api, supaya kita bisa menyaksikan siapa Tuhan sesungguhnya." Lalu nabi-nabi Baal pun memberikan dan mengatur persembahan mereka kepada Baal, dan mereka berdoa kepada Baal supaya mendatangkan api untuk membakar korban persembahan mereka. Mereka berdoa, "Ya Baal, tolonglah
di sekeliling mezbah, bahkan mereka sampai ada yang kerasukan. Tetapi api tidak juga datang menyambar korban persembahan mereka. Tibalah giliran Nabi Elia untuk berdoa kepada Tuhan. Elia menyusun 12 batu, mendirikan mezbah, dan menaruh kayu bakar di atasnya, dan menaruh hewan persembahan. Tidak hanya itu, Nabi Elia juga meminta untuk mengambil 4 timba air, lalu menyiramkan di atas kayu bakar, dan diulang sebanyak 2 kali. Lalu tergenanglah parit yang dibuat oleh Elia. Elia pun berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah, jawablah aku supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Allah, sehingga mereka bertobat. Amin. Lalu tiba-tiba Tuhan mengirimkan api dari langit dan membakar korban persembahan Elia. Tuhan, dialah Tuhan yang berkuasa. Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Setelah menyaksikan hal itu, seluruh rakyat Israel sujud menyembah Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, tadi korban bakarannya Elia yang disambar api. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Wah, Tuhan yang berkuasa. Korban bakarannya nabi-nabi Baal mana? Tidak ada api yang menyambarnya karena Baal itu tidak berkuasa. Tuhan yang jauh lebih berkuasa daripada semuanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, akhirnya berkatalah Nabi Elia kepada Raja Ahab. Nabi Elia menyuruh Raja Ahab untuk pergilah makan dan minum, karena sebentar lagi akan turun hujan. Nah, akhirnya anak sekolah minggu, Nabi Elia naik ke puncak Gunung Karmel dan dia berdoa di sana. Lagi-lagi Nabi Elia berdoa. Nabi Elia berdoa, dia berlutut sampai mukanya mengena lututnya, berada di antara lututnya. Nah, sambil berlutut Nabi Elia berdoa supaya hujan segera turun. Dan pada saat itu Nabi Elia menyuruh bujangnya untuk pergi melihat apakah sudah ada tanda-tanda bahwa akan turun hujan. Nah, bujangnya Nabi Elia pergi sebanyak 7 kali ya anak sekolah minggu. Dan pada yang ke-7 kalinya dia melihat bahwa ada tanda-tanda, oh ada awan yang muncul di laut. Wah, dia melihat awan muncul di laut dan akhirnya langit pun menjadi gelap dan hujan pun turun. Itu berarti bahwa Tuhan mendengarkan apa yang Nabi Elia inginkan melalui doanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, bahan cerita kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46. Sekali lagi, 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-46. Judulnya, Tuhan itulah Allah. Sekali lagi judulnya, Tuhan itulah Allah. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Guru Rati sudah membawakan firman Tuhan kepada anak sekolah minggu. Semoga apa yang Ibu Guru Rati ceritakan dapat kita dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat besar. Untuk itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Anak sekolah minggu, Ibu Guru undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian Allahku besar. Allah
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita selalu percaya kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kita harus selalu bersyukur untuk kuasa Tuhan. Anak sekolah minggu, saat ini kita akan membawa persembahan sebagai salah satu tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi anak sekolah minggu, persembahannya anak sekolah minggu dapat ditaruh di amplop. Nanti minta tolong kepada mama dan papa untuk membawakan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Untuk doa syukur dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Guru Rati. Mari anak sekolah minggu kita kembali mengambil sikap doa yang benar dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh membawa persembahan. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, supaya boleh digunakan dengan baik untuk pelebaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Berikan mereka selalu kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari mereka, supaya mereka senantiasa terus bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan. Meskipun anak sekolah minggu pada saat ini masih harus belajar di rumah, Tuhan tetap memberkati, biarlah mereka terus semangat untuk belajar. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh atau yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, supaya dari dalamnya anak sekolah minggu boleh sembuh dan boleh kembali beraktivitas. Begitupun juga dengan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kau berkati guru-guru sekolah minggu kami, berikan selalu kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mama dan papa, orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu yang senantiasa menjaga, mendidik anak-anak sekolah minggu. Berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, supaya boleh mendidik anak sekolah minggu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini negara kami masih ada virus corona. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang jauh lebih berkuasa di atas semuanya itu. Dan kami mohon kepadamu supaya virus ini segera berlalu Tuhan. Dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami boleh kembali bermain bersama dengan teman, berkumpul satu dengan yang lain. Dan kami terus memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak sekolah minggu, Ibu Guru undang semuanya untuk bangkit berdiri, ibadah kita akan selesai. Ibu Guru berikan pesan bahwa kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap bersyukur, dan jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy
anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, anak sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Terima kasih anak sekolah minggu sudah tenang untuk mengikuti sekolah minggu. Selamat hari Minggu anak sekolah minggu. Sampai berjumpa di minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.